Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Bahkan, di antara seniman bela diri, ada satu hunter rank A, yaitu Lee Xiaowan atau disebut dengan Master Lee. Dia menganggapnya seni bela diri itu sangat kuat. Ketua dan wakil pun sangat heran mengapa Choi ingin mengetahui soal Lee Xiaowan. Sama seperti Choi, ada banyak hunter yang memilih seni bela diri. Kebanyakan dari mereka pergi ke Cina, pusat berkumpulnya para seniman bela diri. Era kejayaan seni bela diri dapat kembali bangkit. Dengan seni bela diri, ada seorang legenda hidup yang mencapai hunter rank A. Itu berarti ada masa depan untuk seni bela diri. Lee pun masuk berita dan terlibat dalam skandal manipulasi rank hunter. Para masyarakat pun terkaget mendengar berita tersebut. Tahun 2011, skandal yang serupa pun juga terungkap di Cina, Rusia, dan negara-negara lain. Mereka menyuap para hakim dan menaikkan rank mereka. Dengan hal itu, Choi pun terkaget mendengarnya. Kalau begitu, Lee Xiaowan hanya penipuan atas ranknya tersebut. Dia dipandang sebagai hero rank A dari Cina, tapi kenyataannya dia hanyalah rank B berkat penyuapannya kepada hakim dulu. Choi pun kaget bahwa master bela diri itu bukan master sungguhan. Choi pun sempat membeli foto dan poster Master Lee tersebut. Wakil ketua pun berkata, seniman bela diri mendapat pukulan besar setelah skandal itu. Banyak yang meninggalkan seni bela diri karena mereka percaya mencapai rank A dengan seni bela diri itu mustahil. Karena insiden itu, tradisi telah berakhir. Tak ada praktisi dan tak ada sekolah di mana mereka bisa berlatih seni bela diri. Choi pun berkata, bagaimana bisa berbohong tentang itu? Choi pun mulai mengeluarkan aura-aura biru dari tubuhnya tersebut untuk menenangkan dirinya yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Choi pun berkata, apakah semuanya baik-baik saja di bumi? Mungkinkah di bumi ada invasi mendadak dari konstelasi baru? Wakil ketua pun berkata, apa kau membicarakan insiden di tahun 2011? Itu kekacauan yang sangat besar. Bagaimana kau bisa tahu? Padahal itu terjadi saat kau di Abyas. Saat aku terjebak di Abyas, ada ramalan Dewi. Di musim gugur pada tahun yang sama dengan terjadinya skandal manipulasi rank, para manusia pun semuanya menoleh ke atas langit. Dan di atas langit tersebut terdapat sebuah bola api raksasa yang sangat besar. Meteor-meteor tersebut menghantam sebuah permukaan bumi. Para manusia pun berlarian. Hal itu berbeda dengan pintu masuk dungeon sampai saat itu, dan para monster pun bermunculan. Monster tersebut pun menghancurkan yang ada di sekelilingnya, dan manusia lari berhamburan. Pasukan monster yang mengikuti perintah dan bertindak secara tragis demi mengambil ahli bumi.
Dan Choi pun menanyakan tentang bumi dan berkata, apa yang terjadi pada bumi? Apa bumi sudah diambil alih oleh konstelasi jahat? Apakah aku sudah terlambat? Tolonglah. Choi pun merasa terkejut dengan hal itu. Dan wakil ketua tersebut pun berkata, jika itu yang terjadi, bagaimana kami bisa berada di sini? Kami melawan mereka. Choi pun tidak percaya bahwa monster yang ada di bumi tersebut ditahan oleh mereka. Meskipun terdapat korban jiwa, kami menghentikan mereka. Tiap negara pun mengerahkan hunter top mereka untuk bertarung dan menghentikan invasi itu. Choi pun heran dengan mendengarkan hal tersebut. Dan Choi pun berkata, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan. Tahun 2011, 2 tahun setelah Choi meninggalkan bumi. Namun, para hunter di bumi sepenuhnya dikerahkan untuk melawan, dan mereka berhasil. Choi pun merasa terheran dan berkata, bukankah berarti tak ada yang harus kulakukan? Jadi untuk apa aku berkeliaran di Abyas? Atau ramalan Dewi salah, atau salah perhitungan? Helmsman mengatakan ada sesuatu yang aneh. Itu bukanlah pertempuran yang remeh, melainkan invasi penuh dari para konstelasi. Bahkan jika semua makhluk mortal bergabung, apa benar-benar mungkin untuk menghentikan mereka? Ini bukan soal perbedaan level dan kekuatan. Pada dasarnya, para konstelasi dan makhluk mortal itu berbeda. Bahkan di bumi, jika ada hunter, mereka hanya seperti serangga kecil di hadapan para konstelasi. Choi pun menyadari kalau kau berkata begitu memang terlihat aneh. Choi pun berkata, kau bilang mereka menghentikan invasinya. Bagaimana caranya? Mereka tidak benar-benar menghentikannya. Itu lebih seperti genjatan senjata. Para konstelasi itu tidak percaya diri untuk memperluas wilayah yang mereka kuasai. Dan kami akan menderita terlalu banyak kerugian jika mencoba mengambil kembali wilayah yang hilang. Kami khawatir apakah genjatan senjata ini akan berlanjut, tetapi sejauh ini masih tetap berjalan. Mungkin itu karena para konstelasi bumi berjanji untuk menjaganya. Itu masuk akal jika para konstelasi ikut terlibat. Bahkan jika mereka diinvasi oleh para konstelasi baru, mereka dapat mentransfer kekuatan ke avatar mereka dan membuatnya bertarung. Para konstelasi jarang bertarung secara langsung, tidak seperti dirimu, tapi jika melawanmu, mereka harus bertarung secara langsung. Choi pun berkata, jadi dengan kata lain, itulah alasan kenapa genjatan senjata terus berlanjut. Meskipun invasi mengubah hierarki kekuatan, inilah yang menyebabkan Abyas terhubung kembali dengan bumi untuk menghindari perang habis-habisan. Sebuah kompromi dicapai untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan. Meski mereka ingin menguasai semua jiwa untuk diri mereka sendiri, genjatan senjata itu mungkin terjadi karena mereka tidak ingin melawan sesama konstelasi, atau mereka tak ingin kehilangan avatar mereka. Choi pun berkata, ngomong-ngomong, tak ada yang harus kulakukan kan? Untuk menghentikan invasi,
para konstelasi jahat. Aku berkeliling di dalam Abyas. Apa aku sudah terlambat? Itu benar. Meski kau sudah terlambat beberapa dekade, situasi tersebut masih belum berakhir. Genjatan senjata tidak bisa bertahan selamanya. Banyak sekali konstelasi lain dan Abyas yang masih bisa memutuskan untuk menginvasi bumi. Memperingati Anda untuk berhati-hati terhadap konstelasi baru. Mereka tidak mematuhi perjanjian genjatan senjata. Itu berarti jika situasinya memburuk, bumi bisa menjadi medan perang di mana banyak konstelasi yang bertaruh, dan masih terdapat satu monster gold yang berada di dekatnya. Dan Odaigon pun menembaki jatuhnya monster gold tersebut. Para penghuni bumi pun terkagum dengan sihir yang dimiliki oleh Odaigon. Para penghuni bumi tersebut pun berkata, "Aku belum pernah melihat seperti Odaigon. Ada perbedaan yang sangat besar di antara dirimu dan penggunaan sihir satu circle lainnya." Odaigon pun berkata, "Manusia memang sinting. Akan luar biasa kalau kami kembali ke bumi bersamanya." Para penghuni bumi tersebut pun mempunyai rencana licik. Kami harus meyakinkan dia untuk meninggalkan si Choi itu dan bergabung dengan kami. Para penghuni bumi tersebut pun berencana ingin mengambil alih tempatnya. Choi pun berkata, "Apa Odaigon baik-baik saja? Dia terlihat seperti ingin bertarung, sama seperti orang ini." Dan Choi pun menanyakan, "Apakah kau ingin bertarung dengan seseorang? Apakah aku harus membiarkan kau bertarung dengan orang-orang itu?" Ketua tersebut tidak ingin berkelahi dengannya. Tapi dia sangat kebingungan. Bahkan jika para hunter saling bertarung di dalam dungeon merupakan kejahatan. Apa pikiranku menjadi tidak normal setelah terlalu lama tinggal di Abyas? Berhati-hatilah. Jika kau tidak menyembunyikan identitasmu sebagai Unfettered Training Master, bisa jadi dirimulah yang memicu konflik itu. Choi pun berkata, "Aku akan berhati-hati." Perlakukan seperti apa yang diterima oleh orang-orang yang kembali dari Abyas. Pertama-tama mereka akan memeriksa fisikmu dan bertanya tentang pengalamanmu di Abyas. Apakah mereka memeriksa dirimu membuat kontrak dengan konstelasi jahat? Setelah invasi para konstelasi jahat, sebagai besar negara melarang seseorang untuk menjadi avatar konstelasi jahat. Setelah mengalami perang pemerintah semakin ketat. Itu benar. Bagaimanapun juga investigasinya tidak serumit itu. Choi pun berkata, "Aku ini orang Korea. Kalau begitu kau mungkin akan mendapatkan kewarganegaraan baru. Kewarganegaraan itu mungkin bagus bagi orang itu yang kehilangan ingatannya." Choi pun berkata, "Aku sudah mendapatkan cukup informasi tentang situasi bumi." Odaigon pun berkata, "Baik, Master. Ada sebuah spell yang disebut level assessment. Spell tersebut menunjukkan level dan kemampuan seseorang secara keseluruhan. Itu mungkin cukup. Gunakan itu pada mereka." "Itu karena aku tidak bisa menggunakan sihir." Kucing tersebut pun marah. "Apa kau sengaja bertanya untuk mengejekku? Apa maksudmu aku harus menggunakan kekuatan kehidupanku? Kalau begitu konstelasi di dekat sini akan." Dan Choi pun mencobanya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.